everyone, welcome back to my YouTube channel, Math with Indah. So, untuk di video kali ini, aku akan ngebahas soal-soal persiapan ASAS atau asesmen akhir tahun untuk kelas 11 matematika dan untuk materinya itu terkhusus di polinomial ya teman-teman. Oke, gak lama-lama kita mulai dari yang nomor satu. Jadi Jaemin, Jeno, dan Jisung sedang menghitung total koleksi PC mereka. Nah, jadi PC-nya Jaemin itu dinyatakan dalam polinomial P yang sama dengan ini. 3x kuadrat ditambah 3xy dikurangi 2y. Terus punyanya Jeno itu dinyatakan dalam polinomial Q sama dengan 7x kuadrat min 3xy ditambah 3y kuadrat. Nah, terus PC-nya Jisung yang hilang itu dinyatakan dalam polinomial R sama dengan min X kuadrat ditambah 6XY dikurangi 7Y kuadrat. Nah, kalau rumus total PC yang tersisa di dorm itu P ditambah Q kurangi R, maka bentuk polinomialnya adalah, oke, kalau soal seperti ini berarti teman-teman tinggal dihitung aja. Dijumlahin kayak biasa di aljabar, P-nya diganti ini, Q-nya diganti ini, dan R-nya diganti ini. Berarti P-nya adalah 3x kuadrat ditambah 3xy min 2y kuadrat. Terus ditambah Q, berarti ditambah 7x kuadrat min 3xy ditambah 3y kuadrat. Jadi kalau ditambah nggak usah dikasih dalam kurung nggak apa-apa. Nah, baru kalau ini min R, berarti min, terus dikasih dalam kurung ya teman-teman. Berarti min x kuadrat ditambah 6xy dikurangi 7y kuadrat. Berarti sama dengan, ini yang depan tetap ya, 3x kuadrat ditambah 3xy min 2y kuadrat ditambah 7x kuadrat min 3xy ditambah 3y kuadrat. Habis itu min, ketemu min jadi plus ya. Plus x kuadrat min 6xy min ketemu plus jadi min, habis itu min ketemu min jadi plus lagi, plus 7y kuadrat. Nah, ini kita kumpulin yang punya suku atau suku yang sama kita kumpulin jadi satu. Berarti suku yang sama itu yang punya variabel dan pangkat yang sama. Nah, berarti 3x kuadrat dengan ini 7x kuadrat, terus dengan x kuadrat. Kemudian habis itu sesuai penulisannya berarti habis x kuadrat xy ya. Jadi 3xy min 3xy, terus ini min 6xy, terus last but not least itu yang y kuadrat. Berarti mulai dari min 2y kuadrat, habis itu plus 3y kuadrat, dan plus 7y kuadrat. Berarti sama dengan 3 tambah 7, 10, tambah 1, 11, 11x kuadrat. Terus ini 3 min 3 berarti habis, sisa min 6xy. Terus min 2 tambah 3, 1, 1 tambah 7, 8. 8y kuadrat. Berarti jawabannya adalah yang E, seperti itu. Oke, gampang ya teman-teman. Terus kita lanjut yang nomor 2. Conlo berniat membagikan pentabungannya sebesar 3x pangkat 3 plus 10x kuadrat plus 5x min 22 kepada anak-anak komplek. Namun karena Lonjin kesal Conlo terlalu berisik, Lonjin membagi uang tersebut dengan pembagi x plus 3. Berarti sisa uang yang akhirnya gagal dibagikan dan kembali ke dompet Conlo adalah, berarti di sini kita bisa pakai Horner ya teman-teman biar lebih mudah. Nah, kalau pakai Horner, kita cari pembagi nolnya dulu. Berarti X plus 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 3. Terus kita tuliskan koefisien dari polinomialnya, berarti 3. Nah, diperhatikan ya di sini, kira-kira ada suku yang hilang atau enggak. Nah, ini kan kalau di sini urut ya, dari X pangkat 3, X pangkat 2, X, terus konstanta atau X pangkat 0. Nanti kita tuliskan urut dari 3, terus 10, 5, min 22, terus dibikin ini kotak, terus dikasih min 3 di sini. Terus kita operasikan, yang pertama 3-nya turun, habis itu min 3 kali 3, min 9, 10 tambah 9, 1, 1 kali min 3 itu min 3, ini 2, terus min 3 kali 2, min 6,
Nah, min 22 ditambah min 6 itu adalah min 28. Yang ditanya adalah sisa. Berarti sisanya adalah min 28 yang berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. Gampang ya, teman-teman? Oke, lanjut yang nomor 3. Nomor 3, Lonjin sedang menyortir komentar julid netizen menggunakan rumus PX sama dengan X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 4X plus 5. Jika dibagi dengan pembagi kuadrat X kuadrat min 1, maka sisa dari komentar julid yang lolos dan belum tersortir adalah, oke, kalau seperti ini kita bisa pakai pembagian bersusun, Horner, atau Horner bertingkat atau Horner Kino. Nah, karena ini pembaginya adalah kuadrat, jadi kayaknya lebih mudah kita pakai Horner Kino ya, teman-teman. Berarti kita mulai dari pembaginya, yaitu X kuadrat min 1. Nah, dari X kuadrat min 1, itu koefisien dari A, yang berarti koefisien X kuadrat, itu sama dengan 1. Terus koefisien dari X, karena nggak ada, berarti 0. Terus konstantanya atau C sama dengan min 1. Nah, dari sini berarti kita bisa cari K1 sama K2-nya. K1 itu sama dengan min min C per A. Yang berarti min dalam kurung min 1 dibagi 1. Berarti 1 bagi 1 adalah 1. Terus habis itu K2-nya itu sama dengan min B per A. Nah, karena B-nya 0, otomatis K2-nya sama dengan 0. Terus kita bikin Horner ya di sini, tapi dia bertingkat 2 atau Horner Kino. Terus kita tuliskan koefisiennya dari polinomialnya, karena nggak ada suku yang hilang, jadi kita tulisin koefisiennya urut dari depan. Berarti mulai dari 1, min 2, 3, 4, dan 5. Terus yang atas itu adalah K1, berarti sama dengan 1. Kemudian yang bawah K2 sama dengan 0. Nah, ini seperti biasa kalau di Horner itu yang paling depan turun ke bawah. Terus ini 1 dikali 0 itu 0. Terus K1-nya belum dioperasikan dulu. Jadi ini min 2 ditambah 0 adalah min 2. Terus min 2 dikali 0 itu 0. Nah, baru ini 1 dikalikan 1. Berarti ketemu 1. 3 tambah 1 adalah 3. Eh, bentar. Sorry, ini koefisiennya bukan 4 tapi min 4 ya. Ini ada minnya. Oke. Oke deh, lanjut. Berarti di sini 3 dikali 0 itu 0. Terus min 2 dikali 1 itu adalah min 2. Min 4 tambah min 2 itu min 6. Nah, habis itu min 6 tidak dikali 0 ya teman-teman. Karena yang dikalikan itu adalah ini. Jadi di Horner Kino itu yang 2 di belakang adalah sisanya. Nah, berarti batas dikalikan dengan K2-nya itu sampai sini. K2 sama K1 ya. Nah, karena K1-nya tadi masih sampai min 2, terus kita kalikan dengan 3 sekarang. 3 dikali 1 berarti adalah, sorry, ini bukan 3 ya. Kan 3 tambah 1. 3 tambah 1, 4. Oke, sorry ya teman-teman, kurang fokus. Terus ini 4 kali 1 adalah 4. Nah, baru di sini yang paling akhir adalah 9. Nah, di Horner Kino, karena pembaginya adalah kuadrat, sisanya itu ini, polinomial berderajat 1. Atau yang sukunya ada 2, berarti sisanya itu sama dengan min 6x plus 9. Berarti jawabannya adalah yang D, teman-teman. Seperti itu. Gampang ya, teman-teman, tapi teman-teman harus benar-benar teliti. Kayak gitu. Oke, lanjut yang nomor 4 ya, teman-teman. Nomor 4. Jisung tidak sengaja menghilangkan kertas rahasia dorm yang berisi fungsi derajat tinggi Px sama dengan 5x pangkat 4 plus 3x kuadrat min 2x plus 1. Koefisien dari pangkat tertinggi pada rahasia yang dihilangkan Jisung adalah, oke, kalau ini gampang ya teman-teman. Pangkat tertingginya kan 4 ya di sini. Berarti koefisiennya adalah 5. Ya, berarti jawabannya langsung aja yang E, kayak gitu. Nah, gampang ya teman-teman. Oke. Lanjut yang nomor 5.
Maka mencoba membagi bekal semangka kesukaannya yang berpola 2x pangkat 3 plus 7x kuadrat min 5x min 4 kepada Hechan menggunakan wadah pembagi x plus 1. Hasil bagi potongan semangka yang adil untuk Hechan adalah, oke, ini kayaknya lebih cepat kita pakai Horner ya teman-teman, Horner yang biasa. Jadi karena di sini nggak ada suku yang hilang, kita tuliskan koefisiennya mulai dari 2, 7, min 5, min 4. Terus jangan lupa pembaginya kita buat pembagi 0. Berarti X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Jadi di sini kita tulis min 1. Terus berarti 2-nya turun, terus 2 dikali min 1 berarti min 2. 7 ditambah 2 adalah 5. 5 dikali min 1 adalah min 5. Min 5 tambah min 5 adalah min 10. Terus habis itu min 10 dikali min 1 adalah 10. Nah, ini sisanya 6. Yang ditanyakan adalah hasil baginya. Nah, berarti hasil baginya itu kita ngambilnya yang ini ya. Nah, karena ada 3, berarti koefisiennya atau pangkat tertingginya itu adalah 2 ya, atau pangkat 2. Berarti ini bisa dituliskan menjadi 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 10. Atau berarti jawabannya adalah yang A, seperti itu. Gampang ya teman-teman? Oke, lanjut ke yang nomor 6. John Lo membeli permen karet ajaib penambah tinggi badan yang rumusnya ditentukan oleh Px sama dengan X pangkat 4 min 5X kuadrat plus 4. Salah satu faktornya adalah X min 1. Faktor linier lainnya yang juga terkandung dalam permen tersebut adalah, oke, berarti kalau dari sini kita tentukan dulu hasil baginya, terus nanti kita faktorkan lagi. Oke, coba kita mulai dari ini X min satunya faktor membagi nolnya berarti X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan di sini PX-nya ada beberapa suku yang hilang ya. Ada X pangkat 3-nya itu kan kalau nggak ada berarti koefisiennya 0. Terus X, nah itu juga koefisiennya 0 berarti. Nah, berdasarkan sini berarti untuk koefisiennya itu mulai dari 1, habis itu 0 ya, X pangkat 3, terus min 5, habis itu 0, dan yang paling akhir adalah 4. Ya, kan ini X pangkat 4, ini X pangkat 3, ini X pangkat 2, ini X, dan ini konstantanya. Terus habis itu dia dibagi sama 1. Nah, ini berarti satunya turun, 1 kali 1, 1, 0 tambah 1, 1, 1 kali 1, 1, min 5 tambah 1, min 4, min 4 kali 1 adalah min 4, terus ini min 4 lagi, min 4 kali 1, min 4. Nah, di sini terakhirnya sisanya 0, karena faktor sisanya harus 0, yang berarti benar ya, X min 1 itu adalah faktornya. Nah, terus kemudian kita faktorkan yang ini. Nah, ini tuh teman-teman cara cepatnya, teman-teman lihat dari apa ya, angka terakhirnya yang berarti kan konstantanya. Nah, di sini kan min 4, berarti kita cari faktor dari mutlak dari min 4, berarti kan 4. Nah, faktor dari 4 kan ada banyak ya. Ada 1, terus 2, terus 4 gitu. Nah, kita mulai coba dari 2 ya, teman-teman. Nah, kita faktorkan 1, 1, min 4. Atau kita bagi dengan Horner dengan kita coba 2. Nah, ini 1, 2, 3, ini 6, 2, 4. Nah, ternyata sisanya 0. Yang berarti X sama dengan 2 adalah faktornya. Nah, karena X min 2 adalah faktor, berarti faktor linearnya itu adalah min 2, 2-nya pindah ruas ke kiri, berarti X min 2 sama dengan 0. Berarti faktor linier lainnya adalah yang A, teman-teman, yaitu X min 2. Gitu. Teman-teman juga bisa coba lagi faktor dari 4 yang lain ya. Karena 1 udah, berarti coba
Satu sama dua udah maksudnya, terus coba misalkan 4. Bisa juga coba yang min satu, min 2, min 4, kayak gitu ya. Kira-kira yang mana aja yang merupakan faktornya, seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut yang nomor 7. Jaemin menghitung tingkat ketampanannya sendiri menggunakan rumus fungsi kuadrat tingkat dewa fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 7. Nah, ketika Jeno memuji Jaemin dengan level keikhlasan X sama dengan 3, skor ketampanan Jaemin yang melonjak drastis adalah, berarti kita substitusikan 3 ke Fx ya, teman-teman. Jadi X-nya diganti 3. Berarti F3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 min 4 kali 2 ditambah 7. 2 dikali 3 pangkat 2 berarti kan 2 kali 9. Eh, sorry astaga. Ini min 4 kali 3 ya, teman-teman. Karena kan X-nya 3. Oke. Terus min 12 ditambah 7. Min 4 kali 3 kan min 12. Di sini berarti 18 min 12 ditambah 7. Berarti sama dengan 6 ditambah 7 yaitu 13. Berarti skor ketampanan Jaemin adalah yang C, 13. Seperti itu. Oke, teman-teman. Satu soal lagi ya. Nomor 8. Make dan Haechan memutuskan untuk membuka franchise seblak in. Oke, teman-teman, lanjut yang nomor 8 ya. Jadi, Mark dan Hechan memutuskan untuk membuka franchise seblak instan super pedas yang diberi nama Seblak Tak Berdosa. Setelah sebulan beroperasi, jumlah kerupuk lemes yang tersisa di gudang mereka mendadak beranak pinak mengikuti pola fungsi polinomial 6x pangkat 3 plus 7x kuadrat min 18x plus 5. Karena Mark tidak tahan dengan baunya, ia menyuruh Hechan memasukkan semua kerupuk tersebut ke dalam wadah-wadah plastik berukuran 3x-1. Hasil bagi dari wadah plastik penuh yang berhasil dikemas oleh Hechan adalah, oke, berarti kita lihatnya dari pembaginya dulu ya. Nah, ini tuh pembaginya dalam bentuk AX plus B, teman-teman. Yang berarti nanti A-nya adalah 3. Nah, A-nya nanti akan berfungsi ketika hasil baginya didapatkan, terus nanti dibagi dengan A-nya gitu, karena kita mau pakai Horner ya teman-teman. Nah, kita buat pembagi nolnya dulu, berarti 3x min 1 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1/3. Nah, terus kalau teman-teman lihat di sini nggak ada suku yang hilang ya, jadi kita tulis koefisiennya dari depan, berarti 6, 7, min 18, 5. Ini dibagi dengan 1/3. Nah, ini berarti 6. 6 kali 1/3 adalah 2. 7 tambah 2, 9. 9 kali 1/3 adalah 3. Min 18 ditambah 3 adalah min 15. Min 15 kali 3 adalah min 5. Sisanya 0. Terus hasil baginya adalah ini ya. Yang ditanyakan kan hasil bagi. Itu hasil baginya adalah 6x kuadrat ditambah 9x min 15. Tapi ini bukan hasil akhirnya ya. Kita harus bagi dengan A-nya, yaitu A-nya adalah 3. Berarti sama dengan 3, sorry, 2 ya. 2x kuadrat ditambah 3x min 5. Berarti jawabannya adalah yang A, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, soalnya sudah selesai. Mungkin yang aku bahas ini bisa bermanfaat ya teman-teman untuk mempersiapkan asesmennya. Dan mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas dan aku ada kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan see you in the next video. Bye-bye teman-teman.